namanya Baby Yama. Baby Yama mainannya bagus nih. Oh, nangis. Ran, bagus Ran, beli Ran. Ini mah ngeledek kena, ya kena udah. Itu namanya Kemarin dari dalam gempa sudah. Kira sampean goyang aku ngene mau. kemarin Blitar Trenggalek yang porak-poranda. Gempa lagi. Iya, sampai kemarin hancur, banyak bangunan hancur. Bahkan di Blitar itu rumah sakit Itu umum divisi itu Tiga agama bre, ahli kitab nih, jangan cem-cem aneh. Ya, bismillah. Ya, diangkat. Ini alhamdulillah anak angkat bantu. Ya. Masya Allah. Pakai mobil box. Ya.
tes. Itu kardus-kardusnya disimpan. Masih garansi itu, garansi 1 tahun kalau itu. Apa garansi 1 tahun apa? Printernya. Itu juga keyboardnya. Buang ini di tempat sampah, dibuang di tempat sampah. Buang. Fotokopi bisa ini, Pak? Bisa fotokopi itu. Ini kan di scan ini. Ya, di scan situ bisa fotokopi juga. Yang beli kabel dulu ya, baru dites, coba dites. Itu kabelnya dipasang dulu itu tuh. Nah, itu dia. Siapa yang lihat dia? Kata sense lah. Lompat iya kan ahli bukan saya tidak lompat tidak ada sampah Ini satu ruang kelas kita jadikan kantor. Ini insya Allah kita jadikan kantor di sini. Lalu kemudian nanti yang di sini kita akan jadikan ruang kelas. Ini mungkin mau kita cat lagi atau mungkin papan tulisnya kita pindahkan ke sini saja. Ini tempat tidur mungkin kita akan keluarkan. Dan ruangan ini insya Allah nanti akan jadi setiap pensyahadatan kita akan di ruangan ini saja. Nah, ini ruang spesifik untuk kelas khusus di sini, insya Allah. iya sih Ini, pasangkan kabel. Ini bisa fotokopi, bisa scan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi bikin kabelnya. Ini siap ke Jogja? Siap. Ngopi Gunung Kidul. Ini kebetulan pondoknya di Gunung Kidul. Masya Allah. Nah, ini ada niatan insya Allah. Begini harus belajar dulu apa kristologi, menghafal Quran. Siap tuh? Siap. Oke, ini buku dari YPM Tauhid Wilayah 5. Ini daftar saran hafalan sudah jadi. Ada sedikit nasihat-nasihat agama, lalu di sini ada daftarnya. Insya Allah kita akan kontrol hafalannya pakai buku ini. Baik. Ma hiya jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah hiya tarkibul ladzi yufidu fa'idatan thamma wa tusamma aidan kalaman. Ma makna jumlatul mufidah? Al-jumlatul mufidah artinya kalimat yang sempurna. Apa artinya? Kalimat yang sempurna. Kenapa dia jadi ta'ala bukan ta'al? Muannas. Muannas. Pintaran tuh. Proy. Nah, sekarang kita masuk di man-ghaib. Gitu ya? Man-ghaib. Udah juga. Kelas? Yang ini Kelas. dan goib. Sobir goib. Besan goib. Gas goib. Aina an-nadhara sekarang berarti? Sab'a. Wisma ada coba kan wajah. Oh, tetap yang pasti ada pisahnya. Oh. Nabain tinggal di Kadodan, Kecamatan Madidir, agama asal Kristen Protestan. Sebelum memulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami kembali akan bertanya kepada Bapak Roland Nabain, apakah Bapak Roland Nabain bersedia dengan ikhlas menerima Islam sebagai agama Bapak? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi
illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbil dan selanjutnya kami berserah kepada selanjutnya Ibu karena menikah mengikuti Bapak Roland menjadi seorang Nasrani, dan alhamdulillah mereka mendapat hidayah melalui Bapak yang kemudian jadinya Bapak menarik istri dan anaknya untuk memeluk agama Islam, dan akhirnya Ibu Sri kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, masuk ke dalam Islam kembali. Begitu sebelum mengucapkan kalimat syahadat, saya ingin bertanya kembali untuk memastikan kepada Ibu Sri Yunita. Ibu Sri Yunita, apakah Ibu bersedia dengan ikhlas memeluk agama Islam kembali? Bersedia? Alhamdulillah. Kalau begitu Ibu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempatnya, dan kami undang adik Labain merupakan putra daripada Bapak Roland Labain bersama Ibu Sri Yunita Rahai. Sekarang ini kelas 2 SMA di SMA Negeri Babitung, dan akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka daripada itu sebelum adik Koyenso memeluk Islam, saya ingin bertanya kepada adik Koyenso, apakah saudara bersedia memeluk Islam dengan penuh keikhlasan? Ya, bersedia. Oke, baik, alhamdulillah. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan pada hari ini ada yang saudara sendiri memeluk agama Islam, dan kami persilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Agung Nurul Huda Bitung, alhamdulillah hari ini
Kamis tanggal 14 April 2022. Malam hari ini kita bertambah lagi saudara kita, bertambah kurang lebih 5 orang. Karena pada malam hari ini kami akan mensyahadatkan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang bersama seorang ibu dan seorang pemuda. Jadi totalnya semua berjumlah 5 orang. Dan pada malam hari ini sebelum kita mulai proses persyahadatan, seperti biasa, karena di dalam ajaran Islam Allah telah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Maka sebelum kita mengikrarkan atau menuntut penyebutan atau pengikraran 2 kalimat syahadat yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, alangkah baiknya kita akan bertanya terlebih dahulu kepada yang pertama, Ibu Lady Lumiu, agama asal Kristen Protestan. Kami akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia dengan penuh keikhlasan untuk memeluk agama Islam? Alhamdulillah. Malam hari ini Ibu telah menyatakan diri bersedia untuk memeluk agama Islam, dan baiklah, kami akan menuntut pengucapan 2 kalimat syahadat. Namun kami harap kepada adik-adik ataupun jamaah yang hadir di sini untuk tenang agar bisa menyaksikan dengan khusyuk pengikraran 2 kalimat syahadat yang akan dilafalkan oleh Ibu Lady. Kepada Ibu, ikuti kata-kata kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidz fillah YPMA. Jadi hari ini di Bali, insya Allah kami akan mengadakan sebuah buka bersama untuk YPMA wilayah Bali yang berlokasi di Wongsalam. Seperti apa tempatnya? Mari kita. Ini halamannya dan insya Allah sekitar 9 sampai 11 orang akan ikut menyemarakan buka bersama YPMA wilayah Bali ini. Insya Allah. Sampai berjumpa lagi di reportase selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, buset, Ahi. Ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirim ke Gaza. Kirim ke Gaza. Ngapain ngajarin ini? Ngajarin B-boy. Kirim ke Gaza semua nih. Menghibur orang-orang anak Palestina. Apa penyanyi? Dari anak saya, dari YPM Tauhid. Di foto apa video ini? Video, tapi nanti difoto saja sambilan. Oh iya. Difoto. Ini uang kos, ya. Ini untuk jaminan. Ya. Kemudian ini untuk bapak. Ini untuk ibu. Ini saya serahkan kosan, kontrakan. Semoga rezekinya lancar ya Pak. Iya, amin. Ini satu kamar. Amin. Iya, ini. Terima kasih banyak. Ayo Sama-sama. ini video, foto, campur. Ayo kita berdiri biar nanti siap. Ayo ini. Terima kasih YPM At-Tauhid. Udah? Sudah. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih Nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Kris di sini. Ya, ini adalah konten kedua, insya Allah. Enggak ada, ini konten ketiga berarti ya, yang dimana udah maju. Jadi konten pertama 2020, konten kedua 2020, konten ketiga sekarang 2021, Mabre, 2021. Nah, di 2021 ini momen-momen dimana seluruh mujahid muslim, baik yang baru lahir di Zoom dan yang sudah ada dari zaman Facebook dan WhatsApp, bergabung gitu. Ada dua tempatnya. Ini Tata inget nih sama Kian Santang. Ada YPMA, ada ZCC. Bener gak Stat? Wah, mantap. Nah, jadi gini, YPMA di 2021 itu ikhwan itu udah tergabung semua di sana. Ini gua ngulang sedikit. Ada Unik Riva, ada Yonatan Nandar, ada Bang Ariesto tadi ketemu sama Goldian di KRL. Terus ada Ustadz Tahta, Mabre. Ustadz masuk YPMA tuh gabung sama siapa ya? Oh, sama Gus Imron ya, sama Gus Im gitu kan. Nah, jadi sebelum dialog ini Ustadz Tata yang membekali kita dalil-dalil Al-Qur'an sesuai topiknya. Gitu. Dan sekarang 2025 masih ketemu sama Ustadz Tata. Ustadz Tata ikhwan ya, dari 2020 sampai 2025 nggak berubah mukanya. Gini terus dia. Ini kalau kalian tahu Ustadz Tata ini kelahiran tahun 65. Dari tahun 70 remaja tanggung sampai remaja tulen sampai dewasa, wih, awet muda dia. Ustadz Tata gimana Ustadz? 2021 yang berkesan menurut Ustadz Tata apa? Dalam hal muslim-muslim kumpul lah. Hmm. Hmm. Iya. FB dari zaman Facebook berarti. Wih, mantap. Itu adalah bagian dari doa. Iya. Jadi Ikhwan sebelum masuk ke Zoom ya, sebelum masuk ke Zoom di sini gue cerita dialog itu kan di grup WhatsApp gitu. Ini udah gue bahas kemarin. Nah, jadi grup WhatsAppnya yang Muslim itu adminnya itu Gurunda Ustadz Tahta, Gurunda Ustadz Tahta, Gurunda Ustadz Tahta. Gua nggak ngerti kenapa dibikin grup dialog banyak-banyak gitu Ustadz. Ada satu lagi adminnya yang Ahwat. Oh. Iya. Masa lalu yang indah ya, hanya untuk dikenang. Nah, oke, kembali ke pertanyaan Ustadz. Kenapa grup WhatsApp dialog itu kok banyak banget? Kenapa? Oh iya.
Gurunda kalau lihat saudara tangga ada nelpon nyariin gitu. Oh gitu. Jadi bukannya nyariin tapi ngingetin ya. Bukan nyariin tapi ngingetin suruh tidur gitu. Iya 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 iya. Mm-mm. Iya loh, Tata itu zaman WhatsApp itu brutal, Ikhwan. Nggak kayak TikTok. TikTok apa ya namanya? Lu kalau live di TikTok, debat di TikTok, tergantung room kan, tergantung room. Roomnya hidup, aktif juga kita dialog, aktif juga kita ngedebat penghujat gitu, atau yang mau nyari kebenaran kita dialogin. Tapi kalau WhatsApp, Ikhwan, karena itu langsung nyambung ke device kita, ke WhatsApp apa instant messaging kita gitu kan. Itu nggak ada waktu berhentinya. Jadi selalu ada aja dialog mau jam berapapun. Nah, ini Ustadz Tata salah satu yang 24 jam non-stop macam hotline. Makanya diingetin sama gurunya buat tidur gitu. 2021 tuh masih ya, Ustadz ya? Masih ada dialog WhatsApp ya? Oke, terus Ustadz Tata pindah ke Zoom-nya itu gimana ceritanya? Ingat nggak? Gimana? Masa gara-gara aku ya? Pindah gimana ceritanya? Nggak Pak, iya ini apa 600 orang aja yang tahu, nggak apa-apa. Aduh, suhu kami, senior kami di PMA. Afwan, ini kan cerita masa lalu udah deklasifikasi gitu. Dan nggak ada yang jelek kok, nggak bolehnya itu bagus tujuannya ya, Ustadz ya. Nggak boleh itu bagus kok tujuannya. Ya. Iya bener. Oh iya bener. Iya dulu Ustadz Tata di Zoom itu ngisi kajian subuh, Ikhwan. Gitu. Bandel-bandel kita zaman dulu tuh ya. Jangan ke Zoom aja tetap kita. Kenapa? Ya gimana? Gimana? Tunggu dulu. Ustadz Tata duluan ke Zoom, baru Gurunda gitu, bukan? Atau kebalik? Oh, Gurunda Zoom duluan baru Ustadz Tata ya? Oh, oke. Masih berarti. Oh, aku waktu zaman udah streamer, zaman Zoom udah dialog di WhatsApp udah malas banget. Karena lebih enak pakai mulut ya daripada pakai jempol. Dialog di WhatsApp itu kan VN masih jarang-jarang, Ikhwan gitu, masih ketak-ketik gitu kan. Jadi gini perbandingannya. Lu dialog kalau kita pakai mulut udah keluar 5 kalimat gitu dalam 1 menit gitu. Tapi kalau kita pakai jari 1 menit baru 3 kata, 4 kata, belum backspace gitu kan. Belum tap-tupnya gitu. Jadi karena enak pakai mulut akhirnya lambat laun kores dulu ya. Meninggalkan dialog di WhatsApp gitu. Oh, jadi jadi dibilangnya tuh kendaraan dulu tuh ya, nggak boleh ada 2 kendaraan gitu ya. Sebenarnya saat ini aku kasih tahu sebenarnya dari para sesepuh YPMA itu nggak bolehnya itu karena kalau di Zoom mereka kan udah review di Zoom itu kayak gimana.
Di Zoom itu terhitungnya brutal gitu. Terhitungnya brutal gitu, nggak layak untuk disajikan ke umat gitu kan. Dedi itu salah satu pionir yang pertama ke ini, Ustaz. Habib Lopot. Ada satu lagi. Aduh, siapa? Faiz. Ah iya, Habib Faiz, iya. Oh iya. Iya bener, zaman dulu Ikhwan, zaman dulu tuh inget banget jam 4 jam 5 tuh aku Tata tanya jawab sama netizen yang di YouTube dulu ya, belum ada di TikTok gitu. Aku moderatorin. Stat, ada pertanyaan ini, Stat, ada pertanyaan ini. Kadang aku juga pengen nanya, tapi aku bilang, Stat, ada pertanyaan di bawah, padahal gua yang nanya itu, Stat. Karena penasaran juga, ilmunya banyak beliau ini. Iya, salah satunya itu juga Ikhwan. Jadi kalau misalnya aku bilangnya bukannya PMA sebenarnya, StreamYard gitu kan. Kalau misalnya di StreamYard yang kebetulan ya PMA punya StreamYard gitu. Itu kumpul-kumpulnya itu pas mau dialognya aja gitu kan. Tapi kalau di Zoom itu udah kayak komplek perumahan. Ada dialog nggak ada dialog, nongkrong di sana di dalam gitu. Itu yang kadang aku kangenin gitu loh, Di TikTok itu udah rungkat, udah kelar perkara. Di Zoom itu enggak, beres dialog, orang-orang tuh tetap diam di dalam Zoom gitu, lanjutin ngobrol yang lain. Jadi kangen itunya gitu, pengganti suara-suara. Banyak, 50-an orang di sana, 20-an orang di sana. Jadi ngobrol terus orang-orang itu. Ngobrol terus, zaman Covid pun ya. Serunya di situ. Nah, jadi makanya sekarang itu berubahnya gini, kalau aku tuh ya karena butuh suara-suara, jadi kalau misalnya udah rungkat live ya aku ke room yang banyak viewernya gitu, diam di sana. Karena kalau roomnya banyak viewernya pasti ada yang ngomong-ngomong kan gitu kan, bodo amat ngomongnya apa, yang penting ada yang ngomong aja. Nah dulu gitu. Oh iya, kan. Breakout room itu maksudnya Ikhwan, maksudnya Tata ini, breakout room. Oh iya, nah itu Tata ya Ikhwannya. Nah ini si Akang itu lahirnya zaman Zoom, Akang itu, gitu. Aku Kores lahir di dunia Pubukin Tritung itu zaman dialog WhatsApp, Akang dialog Zoom. Kalau Ustadz Tahta zaman dialog Facebook. Nah gitu ya. Tuh itu kalian harus mengerti tuh sejarah-sejarah bangsawan api, harus mengerti tuh kalian tuh. Nah sekarang kita ke Akang Satria Kian Santang. Kang, maneh iraha bergabung dengan pasukan Muslim media sosial 2020. Oh generasi sama dong kita. 2020 iya. Jangan langsung ngejalanin Zoom Rim. Ceritanya gimana? Maneh sebelum di sana di mana gitu loh. Anjing, kenapa bisa banyak itu tempat kerjanya? Orang kerja satu kantor. Ini kantornya macem-macem. Oh. Oke. Dilepas semua.
Terus udah dilepas semua ngapain? Oh tahu, yang nyanyi-nyanyi. Lihat kontennya Julius, Hidayah Mualaf Channel. Oh, udah ada HMC ya, berarti 2020 itu ya. Oke, oke. Terus? Oh, jadi pertama masuk Zoom itu ke RIM, bukan ke ZCC. Oh, kalau gitu ini dong, apa generasi kedua kalau gitu. Jadi kan gini dulu, ini Kang dikit Kang. Jadi kan pertama Zoom Muslim ada itu ZCC dulu nih, baru nanti banyak tuh, baru ntar aku gabungin tuh, gitu. Lanjut. Tunggu dulu, RIM itu siapa yang punya? Zoom RIM? Fauji atau Mualaf Sifanah Channel? Mualafah. Oh beda lagi. Oh oke. MSC Zoom-nya ya kalau nggak salah ya. Sifana itu sering di RIM kalau nggak salah. Oh ada buka Zoom sendiri dia tuh. Oke. Ke MDM. Nggak tahu anjir. Tata tahu Zoom Ubi. Oh berarti ini berarti zaman ini udah banyak banget ya. Iya. Mantap. Iya. Anjir. Si Akang bikin Zoom Ubi, singkatannya Universitas Buaya Indonesia, apalah ini aja, Zoom apa ini? Oh, iya. Gue kenal Melani itu, dia salah satu garis terdepan TSCC. Melani sama satu lagi ada, lupa mulu namanya yang satu lagi ini tuh. Iya di YouTube gitu. Ya, karena YouTube dulu baru pada masuk ke Zoom kan. YouTube dulu mereka itu. Bukan. Elizabeth, iya. Mualaf. Salah. Mona Lisa. Margareta, eta pisan Margareta, lupa. Margareta dia mualafah dia dari Manado gitu. Tandem mulu sama Melani dari Sumatera, beda pulau tapi tandeman mulu kayak ban motor, bareng-bareng terus. Si yang mananya? Lo kan orang Manado dia. Oh pindah Purwakarta. Oke. Nah itulah. Apa? Wah, iya M3. M3 itu sejarahnya lucu ya, Wan, keluarnya M3 itu. Pas saat Atal ketawa dia. M3 lahir itu lucu, coba nggak diceritain lah ya, nanti lah di lain kesempatan. Lucu pokoknya M3 lahir itu. M3 itu isinya Fahru Rozi kalau kalian tahu, Pak Desugi, Yans Yanuar Azhar atau Akhyans Yans M3 biasanya akunnya. Terus siapa lagi ya? Sakuragi, Roni gitu. Ya itu. Itu apa? Itu M3, itu Zoom terakhir ya, benar itu. Itu gue benarkan itu. Zoom terakhir yang ada. Mana gue tahu UFC, nggak tahu.
Nah, jadi itulah ya Ikhwan, Akang lahirnya di Zoom, setelah lahir di Facebook, aku lahir di dialog WhatsApp gitu. Lalu pas YPMA maneh di mana berarti? Oh, belum. Oh, oke. Ayo ke TikTok, ayo ke TikTok. Yo X, Rashidun Army Sipahi. Nah, itu juga itu sama kayak M3 aja, lahirnya lucu itu. Bukan pecah, jadi itu beranak. Ini Caca mana nih? Oh, bukan Caca Libya ya? Yuk, Ca. Ya, nah, jadi YPMA itu Ikhwan di 2021 itu karena saking kenyangnya bubukin Tritung lewat dialog lintas iman yang akademis, yang kelihatan muka, akhirnya YPMA itu melebarkan sayap ke offline gitu. Sama kayak API sekarang lah, API kan offline. API kan online pertamanya, langsung ke offline. Kalau YPMA itu mirip-mirip, cuma begini. Yang bagian online-nya itu namanya Geraha Mu'alaf gitu kan. Semua debater itu ngumpulnya di Geraha Mu'alaf. Anggaplah itu rumah. YPMA-nya sendiri bergeraknya di offline gitu. Nah, itu YPMA itu ya, dia buka cabang-cabang yang nantinya sama kayak API. API itu sama kayak YPMA gitu. Jadi gampang adaptasinya. Ada YPMA cabang Makassar diketuai oleh Prof. Alwan dengan pembinanya itu Gurunda. Lalu kemudian ada YPMA cabang Manado yang ketuanya dokter. Yang tadi kalian udah nonton lah itu pergerakannya. Terus ada YPMA cabang Bali diketuai oleh saya. Programnya kayak gimana nanti kalian lihat nanti di YouTube. Bukan nanti, Deng. Tadi kalian udah lihat itu di YouTube. Terus ada juga programnya itu banyak, ada santunan-santunan mualaf gitu. Bagus banget dapetin videonya. Waktu ketika disantuni nangis-nangis mualafnya, dan dia mualaf dari timur sekeluarga. Terus ada juga program 1 2 3 4. Oh iya sih, ya banyak lah programnya kayak gitu-gitu. Dan yang paling aku takjub adalah cabangnya YPMA itu sudah sampai ke Merauke, ke Indonesia bagian timur. Dan selain Manado itu aktif banget nyahadatin orang, Merauke juga aktif kedua nyahadatin orang mulu. Dan yang di Merauke ini mereka kalau kemana-mana terbang pakai kapal perintis, Masya Allah perjuangannya. Udah maka pakai kapal perintis yang berangkatnya ibu-ibu semua lagi Ikhwan, ibu-ibu semua. Jadi kalau kalian lihat di wajah Muktamar 2021 yang ada ibu-ibunya, nah itulah YPMA cabang Merauke atau cabang Indonesia Timur. Mantap tuh YPMA juara. Ini ada Uti Marsha Skincare. Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, kecubung panggilannya. Woi, mantap. Namanya mantap namanya Mama Satria ya. Berarti Satria ini dong papahnya Marsha gitu. Pasha ini. Tapi bukan Pasha ungu ya, Pasha koneng. Pasha koneng hanyut. Ini si Yoyot dari tadi komen apa Yoyot? Pembahasan yang nggak berbobot. Iya, karena kalian nggak punya sejarah. Yoyot lu tuh mungkin Tritung yang baru lahir di TikTok gitu. Padahal kalau lu lihat Tritung juga punya sejarahnya. Jadi ketika kami ada, mereka juga ada sejarahnya itu. Dari awalnya mesra, tiba-tiba berantem gitu gara-gara ada yang ketahuan Jesus only. Ternyata yang Jesus only banyak, berantem lah kenceng gitu kan. Bertahun-tahun berantemnya, Bre. Sampai ke dunia TikTok berantem lagi kalian, lucu banget. Yoyon saha Yoyon. Si Aderion itu dia nggak dapat tempat di room Tritung.
Dia nggak dapat tempat. Kenapa? Karena orangnya dikit-dikit berantem. Gue infonya dari Nabirong ini. Nah satu Nabirong cerita gitu. Kan gue nanya, yang lu tanyain kan gue tanyain ke si Nabirong, Rong. Kan orang dulu tuh banyak ya. Si Aderion kemana? Wah si itu mah orang nggak jelas res. Bermasalah mulu dia sama anak-anak. Lagi ngobrol santai tiba-tiba berantem. Si Kaisar itu katanya dia lah dapat proyek gitu kan waktu zaman Covid nganggur dia jadi 24 jam buka Zoom. Nah si Kaisar sekarang udah dapat proyek di IKN gitu, makanya jarang-jarang dia. Siapa tuh? Si Pras nggak tahu si Pras tuh hilang tuh, si Pras tuh Pras Citos hilang tuh, sama temennya siapa sih yang sering tandem sama si Pras tuh? Antonius hilang juga mereka. Pada hilang. Nggak tahu kenapa. Ya sama lah kayak di Islam juga kan, orang-orang yang dialog di WhatsApp nggak ikut ke dunia debat gitu kan. Nggak ikut ke dunia TikTok. Yang dari Zoom. Oh netral itu Pitmoy. Itu belum syahadat-syahadat ya? Oh. Iya, yang waktu apa Pak Bima ngundang ke Sidoarjo dia datang nyanyi-nyanyi dia. Pengen banget dia nyanyi. Nggak bisa lah anjir, lu kepribadian ganda. Nah terus Tad, itu kan tadi soal Zoom sama StreamYard. 2021 apalagi Tad yang berkesan Tad? Kita sekarang ini udah jalan tahun keempat ya dari 2021. Buset udah panjang juga perjuangan. Lupa, kebanyakan ngerokok ini. 2021 Ustaz, aku banyak banget 2021 ceritaan 2021 itu. Itu tuh 2021 itu ya awal-awal Kesultanan Kores berdiri itu 2021. Jadi gue tuh mikir zaman dulu tuh gini, ngapain gue bikin yayasan? Gue sendiri aja udah yayasan ini. Zaman dulu itu Ikhwan. Banyak program-program keluar itu zaman-zaman 2021 tuh. Itu zaman 2021 itu masa-masa ya jaya-jayanya lah. Gitu kan 2001 2022 gitu. Kesultanan yang sangat singkat. Terus di 2021 juga ya. Itu tuh kalau nggak salah bukber perdana akbarnya Muslim ya. Atau 2022 ya bukber itu ya. Oh salah 2021 apa ya? 2021 Sidoarjo. 2021 Kejaya. Iya berarti 2022 Sidoarjo mah. 2021 tuh JCC lagi jaya-jayanya itu. Gurunda aktif banget di sana, Tata ada di sana gitu kan. Aku udah jarang-jarang mengaktif di sana karena udah orang tua semua. Oh iya sama almarhum juga. Iya gitu. Oh iya zaman dulu itu Zoom itu udah mulai udah mulai terintegrasi gitu semua itu. Jadi aku tuh nggak di JCC mulu. Jadi JCC penuh MDM. Ketemulah si Akang, Bang Tolib, Bang Ucok di sana itu ada gitu kan. Seru tuh di sana. Nanti Kerim juga kadang-kadang gitu. Ke Bahsin, Zoomnya Bahsin juga. Bahsin punya Zoom. Oh, iya. Jimen gimana ceritanya? Kalau Jimen itu lahir 2024, Jimen itu. Udah zaman TikTok tahun kemarin. Itu juga ada gua di situ lahirnya itu. Dia itu udah bener Islam, tapi masih eyel-eyelan kan gitu kan. Terus
gue nggak terlalu nanggepin ya, karena dia udah membenarkan Islam gitu. Gue kalau udah kayak gitu udah males dialog gitu kan. Akhirnya Akhi Ardiansyah maju gitu dialog, jadi kenceng tuh sama Akhi Ardiansyah sampai bukti-buktian. Kamu kuliah di mana? Gitu. Ingat nggak kalian? Coba saya cek di Dikti, kata Akhi Ardiansyah. Dicek ada bener ternyata kampusnya ini apa nicknya dia sebagai mahasiswa gitu. Sampai akhirnya Jimen syahadat dan alhamdulillah istiqomah sampai sekarang. Semoga sampai akhir hayat gitu. 2024 kalau Jimen. Masih muda itu. Iya, Pak Zul juga kan ketua ZCC. Jadi dulu ketua Zoom, sekarang ketua ZCC. Ini Uti Marsha ngetik, Kores aku kenal TikTok semenjak Israel Palestina perang aja. Apa hubungannya? Gimana ngehubunginnya coba? Coba cerita, gimana ngehubunginnya? Yoga mana Bang Kores? Yoga yang mualaf? Aduh, bukan gua yang ngurus. Gua jarang ngurus mualaf, Ikhwan. Gue ngurusin Tritung Penghujat sama gosip-gosipnya gua. Bang Kores, kalau si Demian itu gimana Bang? Demian itu setelah dia Tritunggal, oleng karena dialog mulu sama Islam, capek dia dan akhirnya membenarkan argumentasi Islam, dia masuk Islam. Tapi karena keadaan situasi ya ini, karena situasi dia terisolasi gitu kan, nggak dapat ilmu Islam dan pemantapan imannya gitu kan, mau dibawa ke sini juga dia sayang banget sama orang tuanya, nggak ada yang ngejagain, akhirnya dia di sana dan ya apa ya, innalillahi, murtad lagi, tapi nggak ke Tritunggal, murtadnya ke modalis atau Jesus only gitu. Kaki gue pegel Kang ya, udah tiktokan kok berdiri, duduk Ukti, mantap, pakai palu. Bang Iqbal sekarang di mana Bang? Sibuk. Kemarin sih janjinya awal bulan ini dia udah aktif lagi, cuma nggak aktif-aktif. Sibuk akhir tahun kayaknya. Lagi kenceng banget kerjaan dia. Kalau peci merah tuh Valen berarti ya. Valen awalnya Tritunggal. Enggak deh, ketemu sama gue dia udah Yahudi Mesianik dia. Iya. Enggak Judaism, Yahudi Mesianik. Jadi Mesianik itu bagian dari cabang Protestan. Dia menuhankan Yesus, tapi dengan jalur Talmudnya Yahudi gitu. Lebih ke memra-memra atau dafar-dafar gitu-gitu. Nah udah gitu dia di Mesianik, oleng masuk Islam akhirnya. Masuk Islam, alhamdulillah. Entah kenapa tiba-tiba nyari drama sama Gurunda, gue nggak paham kenapa. dia itu dialog iman kurang gitu kan, kurang menyukai mungkin. Allahu Akbar. Terus jadi dia ke nasab gitu kan. Ketika Ustadz Wafi rame nasab, dia ikut nasab. Lalu kemudian ada sedikit ke politik. Lalu kemudian mungkin sepi kali ya, topik-topik yang dia bawakan kurang peminat di dunia lintas iman, akhirnya ke Gurunda, baru dapat serunya di situ dia. Sekarang vakum, nggak tahu, belum ada gosip terbaru dari Gurunda kali, jadi dia vakum. Logika gimana tuh, penjara apa? Sibuk apa dia? Oh Gojek sekarang. Oh ya, semoga halal lah, semoga ini apa namanya? Rezekinya Allah permudah. Dulu kan sering debat sama Pak Bom yang nggak tahu gue. Ngapain? Oh mantap. Kalau Bang Handi itu lahir di WhatsApp, tapi beda periode ya. WhatsApp itu panjang ya Ustaz ya. Ustaz Tata, dialog WhatsApp itu dari kapan sampai kapan ya? Buset. 2017. Terus berakhirnya itu di 2000 berapa kalau Ustaz Tata? Dialog WhatsApp itu. Berarti
Berarti 2020 3 tahun berarti. Kalau Bang Handi, Satata ingat kapan gabung? WhatsApp. Iya, tahun berapa? 2018 Bang Handi, sebelum Covid berarti. Oke. Nah itu Ikhwan, beda periodenya sama aku. Kalau aku tuh pas Covid di dialog WhatsApp itu. Bang Handi sebelum Covid. Jadi sama-sama di sana tapi beda periode. Ini dipersingkat aja ngejelasin ke kalian gitu. Ada periode-periodenya, ada fase-fasenya gitu. Debat di BA kirim VN ya Bang Kores. Iya, ada yang ketak-ketik, ada yang VN gitu kan. Nah, kalian ketika lihat YouTube awal-awal dialognya Gurunda itu VN yang dikumpulkan. VN yang maksudnya tuh ketika satu topik kan pada balas-balasan VN. Nah, balas-balasan VN ini dikumpulkan ditaruh di YouTube gitu. Dan wah, Gurunda banyak yang viral. Bang Dewa juga viral, Ustadz Tahta viral juga. Ustadz Tahta, Bang Dewa, Gurunda itu megang banget waktu zaman dialog WhatsApp Ikhwan. Viral itu di YouTube karena kan baru. Iya. Gua nggak, kalau VN gua nggak ini nggak nonton. Serius logika di penjara Bang, serius. Iya dulu Gurunda versus Rantai Perak ya. Oh iya, Nevlos kemana? Nevlos hadir lagi tuh. Dia di roomnya Kiki Sihaan dia. Lebih ke yang logika-logikaan. Bang Zuma backgroundnya apa? Gurunda backgroundnya gimana ya background Gurunda ya? Gurunda pengusaha. Orang kaya yang agamanya bagus. Dan terpanggil untuk berdakwah. Nah gitu, itu Gurunda. Saya kenal Kores pas lagi. Oh gitu ya? Pernah ya? Lupa ya? Logika kan penjara bininya gimana? Ya nggak tahu tuh. Ya nggak tahu juga. Senjata KB sekarang puterin potongan suara Gurunda nyari remis itu untuk meredam perkataan Edis yang dibuang ke tong sampah. Tapi nggak mempan, bodoh amat gua bawain terus. Macam syair berdarah sama si Bevan mewek-mewek kan. Kalau Jibril gimana Bang? Kalau Akhi Jibril itu keluarnya, lahirnya dunia TikTok. Akhi Jibril itu. Aku pernah waktu itu tuh aku ngeliat Akhi Jibril itu pas aku lihat dia dialog, set langsung putar kamera, set langsung ke data bahasa Inggris waktu itu jelasin apa gitu ya. Wih, gua banget nih, gua bilang. Saya Gus mendem ya. Oh iya. Oh gitu. Lagu Oh gitu. FB itu gimana debatnya tuh? Ada grup atau gimana FB itu? Oh grup juga. Oke. Gurunda buka grup berarti ya? Gimana buka sendiri tuh nggak paham. Iya berarti Gurunda buka grup di Facebook kan gitu maksudnya kan? Nah. Oh gitu, mantap Gurunda. Oh gitu lahirnya ya. Ya aku buta banget Ikhwan karena Facebook tuh aku nggak punya gitu loh. Aku delete Facebook itu. Bang Kores kalau Prof ini apa anggota Apologetik Islam Indonesia? Bukan. Kalian nonton YouTube-nya Kores nanti. Di situ kalian lihat ketika Prof Nahem Ali dilantik menjadi pembina di Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Debat di WA lucu ya? Ya lucu-lucu.
gimana ya? Dulu itu zaman WA itu semua yang dari WA masuk ke Zoom itu Ikhwan ya, terutama JCC awal-awal ya. JCC juga ada periodenya. Itu semua aku doktrin gitu kan. Lu dialog di Zoom ini pakai bahasanya bahasa ini aja, bahasa tongkrongan ya. Kalau waktu di WA nggak gini bahasanya. Lu masuk ke Zoom, niatin dialog di Zoom itu jihad gitu loh. Bukan perkara lu ngobrol basa-basi terus nanti beres hidup lagi ke kehidupan biasa, ngaso ngapain gitu. Lu masuk ke sini jihad sini. Kenapa gue bilang kayak gitu Ikhwan? Karena gue udah melihat sendiri bagaimana tritung-tritung yang ada di Zoom. Zoom itu kan pertama yang ada tuh tritung gitu. Mereka lempar-lempar link start. Ingat nggak start? Di WhatsApp itu kan nanti muslim kejebak masuk ke sana dimaki-maki kan gitu. Banyak banget korbannya gitu. Nah, karena melihat tritungnya brutal-brutal di Zoom itu, makanya gue doktrinnya kayak gitu Ikhwan. Alhamdulillah yang benar-benar jadi langgeng sampai sekarang gitu. Marsha itu apologi juga ya Kang? Bukan, Marsha itu temannya Beruang Rusia. Marsha itu. Tapi sekarang beruangnya nggak tahu di mana. Sekarang Marshanya sendiri jualan skincare sekarang. Dibeli Ikhwan skincarenya. Oh, Ustadz Loading juga asik bos. YoX, Ustadz Loading juga gua respect gitu karena tatoan dan ngerti agama. Terpanggil dan naik daun juga. Semoga langgeng lah, semoga langgeng. Itu Marsha di atas ngapain? Pemanis. Al-Hayas asik juga. Al-Hayas yang mana ya? Belum tahu ya. Kenapa sih Sandi kurang suka sama Gurunda? Sama kayak apa bobanya? Gimana ya? Kadang ada orang-orang yang gini loh. Kadang ada orang-orang yang salah yang dibesar-besarkan, typo yang dijadiin masalah gitu kan. Kadang ada yang kayak gitu-gitu gitu. Bukan pansos ya, memang pembawaannya begitu Ikhwan. Pembawaannya begitu. Kok nggak pada ngantuk ya? Pembela kebenaran. Pernah lihat nggak Batman tidur jam 9 malam? Kan nggak. Kenapa Ustadz Wafi sama Yusuf nggak pernah gabung debat Bang? Nggak pernah lihat aja kali Akhi Alia. Al-Hayas itu made in Malaysia, Korea sama juga Al-Hidayah. Oh Al-Hidayah, ya Allah, Al-Hidayah mah orang lama lah. Itu zaman Zoom ya Kang ya, udah ada Al-Hidayah tuh. Oh baru, pendatang baru, aku belum tahu Ikhwan ya. Beda, oh ya Afan nggak tahu. Kirain ini. Bang Kores gimana? Iya. Si Sandi tipenya seperti logika. Enggak, beda. Kalau logika beneran pansos dia. Kalau logika si Sandi tuh beda sendiri dia. Dia memang orang yang seneng apa ya? Seneng mengkritik tapi bukan pansos. Kalau Umar itu sama, kalau logika itu sama kayak Valen. Hayas dulu sama Papi Gembala sama Baal itu Ikhwan ya. Baal anak baik itu orang Zoom itu, lahir di Zoom. Itu gitu kan. Sunda banget. Iya gitu. Karena periode akhir-akhir Zoom, alhamdulillah Zoom itu makmur Ikhwan. Muslim itu udah banyak Zoomnya berdiri macam distrik-distrik sendiri. Itu gua suka. Makanya di Rasyidun Army Sipahi dulu tuh di deskripsinya tuh link-link Zoom semua. Nah gitu. Iya, Farhan Farluk sekarang politik. Iya, karena di ZCC kan apa ya namanya? Gua kan gitu orangnya. Kalau udah ada orang dialog nggak mau apa namanya? Nggak mau nyalin, nggak mau nyalin, biarin aja itu orang dialog. Gue nyari yang lain kan. MDM selalu ada untuk Kores. Beautiful.
Iya. Sial. Itu ini lahir di Zoom tapi nggak dapat tempat dia si Alda Victory itu. Dia lahir di Zoom, Zoomnya Zoom FIC. Besutannya Julius Caesar. Kok Julius? Si Caesar. Iya si Kaisar gitu kan. Dulu nggak ngehujat bre. Dulu gua ratain itu si Alda Victory itu. Dulu nggak ngehujat rata. Udah ngehujat masih juga rata. Kapan menang lawan gua dia? Mentor saya. Aduh. Nandar Uni gimana? Kandayonat zaman Facebook, Unik Riva zaman dialog WhatsApp akhir-akhir, lebih akhir dari gua. Mungkin beda sebulan atau 3 mingguan Unik Riva itu. Nanti ketika YPMA ada, gua ngehumas di YPMA gitu kan. Nanti Unik Riva masuk tuh ke sana. Itu Unik Riva. Kandayonat itu zaman Facebook, tapi solo dia. Dia segenerasi sama Tritungnya itu siapa ya? Aduh lupa gua. Sama dia itu dialognya sama Tritung siapa? Parakletos topiknya itu. Aduh poho aing. Aduh siapa yang lupa? Lupa Ada Pak De Sugi, Pak De kapan ya? Zoom juga ya? Start ya? Atau Facebook ya? Enggak dong, mana ada Zoom Pak De. Oh, ngerti konsepnya. Berarti zaman Facebook lahirnya. Iya, zaman Facebook. Ada zaman Facebook, Ikhwan. Nah, jadi yang lahir zaman Facebook itu ya dari Muslim Ustadz Tahta, Gurunda, Pak D. Itu dari Facebook tuh. Sama ini almarhum Heri Dayak. Itu Facebook juga ya? Iya, itu Facebook juga. Masih ketemu di Zoom. Qadarullah beliau wafat. Kalian belum kenal Heri Dayak. Itu Mu'alaf Prince. Ingat nggak? Di kalau di WhatsApp enggak ya? Oh, di WhatsApp ada, dialog dia. Oh, alhamdulillah. Berarti di Facebook ada dia? Akhir-akhir. Oh. I see. Ya itulah, itu Mu'alaf Prince Ikhwan. Seperti apa Bang Kores sebelum jadi sekarang ini? Siapa? Yang seperti apa tuh siapa? Bang Kores secara rasi cantik loh, nggak disenggol kah? Aduh nggak, gua nggak kuat poligami Ikhwan. Sama Nandar beda kabupaten sama saya Bang Kores. Iya, beliau Kuningan. Iya Pak De. Ternyata kalian semua yang nonton ini juga ini ya, netizen ada yang dari zaman Facebook, zaman YouTube, zaman Zoom ya. Mantap. Sama Kores Oten mampu selalu. Selama ada apologi Islam dari pagi sampai pagi lagi tetap nimbrung. Yang sampai pagi biasanya pastor loading. Yo X, gua sangat respect untuk room yang 24 jam. Karena itu nostalgia zaman Zoom Ikhwan. Zoom itu bukan 24 jam lagi ya Ustaz ya. Itu udah 365 hari. nggak pernah rungkat Ikhwan Zoom itu. Wah, ayo buka kartu ini Ustaz kita ini. Gimana?
Heeh. Halo. Iya, punya Zoom sendiri akhirnya. Jadi itu sekilas sneak peek tentang sejarah Yusuf PI ya, ikhwannya Akhi Yusuf gitu kan. Dia tuh ini loh, rezekinya tuh bagus mulu, serius, rezekinya tuh bagus mulu. Dia itu berangkat bukan dari debater, bukan dari debater, bukan dari Mujahid Dialog, enggak. Dia berangkat dari Menara Syiah. Iya, semacam mirip-mirip gitu. Jadi Akhi Yusuf itu berangkat dari Menara Syiar. Dia yang melivekan, nembakin ke YouTube dialog-dialognya kita-kita gitu. Dan kenceng viewernya tuh kenceng. Rezekinya tuh Allah jaga banget buat dia, alhamdulillah. Nah, terus lalu kemudian habis itu bikin Zoom sendiri, mulai dialog di Zoom itu ya, mulai dialog ya Stad ya, di Zoomnya sendiri ya. Oh, oke. Hmm. Aduh, ya lupa. Oh, ini yang Granada, Ustadz Granada. Bukan ya? Oh, nggak tahu ya. Aduh, kurang paham. Eni itu laki-laki atau perempuan? Ini ada security HMC. Hmm. Iya, ada gitu-gitunya juga. Tapi emang viewernya barbar. Kalau udah yang kajian-kajian begitu sepi peminat. Akhi Angon, humas kami. Hmm. Yo X. Masya Allah. Astagfirullah Ustadku. Ya Allah punya rencana yang lain Ustaz. Allah punya rencana yang lain. ...24 jam. Itulah Ustadz kita itu. Iya.
Iya dong. Syueb dulu di Zoom Ikhwan, murid beliau. Talibun yang soleh, Syueb itu dulu. Terus oh iya ini lupa, nanti tuh zaman Zoom-nya ZCC itu nanti ada 3 Zoom besar. Gurunda dapat rezeki dari saudagar Makassar. Dibuatlah Zoom-nya MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu sekaligus yayasannya. Terus nanti ada juga Zoom yang nanti Syueb rajinnya ke sana. Zoom-nya Moreh Reski, Lentera Rohani Indonesia, LRI. Jadi ada 3 Zoom-nya. Gitu. Pada masanya. Akimoto dulu support di LRI. Ya jadi itulah YPMA sejarahnya ya Ikhwan ya, dengan program-programnya yang ada. Dan pasti kalau kita yang mujahid ngebahas, kalau bahas YPMA pasti akan ke bawah-bawah Zoom-nya. Karena berbarengan itu berbarengan. Gue ketika ngehumasin di YPMA, manage juga yang ZCC awal-awal gitu loh. Itu masih inget banget gue setiap zaman dialog udah ada Tritung Penghujat di chat di WhatsApp, kores anjir gue aja nggak bisa kan lagi ngurusin YPMA. Gue ngechat, Etan ada nggak? Lagi nggak ada. Bamtri ada Bamtri, ya udah Bamtri dulu aja gitu. Gue percaya bangetnya sama 2 waktu itu. Satata masih di WhatsApp waktu zaman dulu itu. Jadi kalau nggak Bamtri Etan, percaya banget gue itu. Aduh, ini apa dilihat apa nih? Udah banyak apa kau buat dengan cara kalian dibayar biar gimana bahasanya, gue nggak ngerti jawabnya. Udah banyak apa kau buat dengan cara kalian dibayar biar apa? Santo Ringo, ayo kita lihat di Mabes Polri Quran bukti kejahatan enggak? Iya boleh lah, undang aja. Undang aja guanya, Polres gitu. Tanggal berapa, hari apa, nanti kita ke sana buktiin Al-Quran di mana kejahatannya. Ingat bang, Etan Hanania nggak? Ya iya itu tandem gua Mabre. Itu tandem gua bubukin penghujat awal-awal. Shout out to Etan Hanania. Akhi Bamtri juga. Etan itu ofensifnya, Akhi Bamtri itu counter ketika ke Al-Qurannya gitu. Jadi gua ngerasa lengkap kalau ada mereka berdua. Karena zaman itu Satata masih di WhatsApp gitu kan, masih di WhatsApp sama di YPMA zaman dulu itu. Gua udah sibuk di Zoom. Oh iya disuruh mas. 2 versus 2 berarti ya. Iya dulu fotonya Ultraman dia nggak mau open cam dulu. Unik Riva ya. Lucu banget Unik Riva Ikhwan. Tapi Unik Riva berjasa banget dalam ini ya. Ya tadi ya Unik Riva itu berjasa banget yang bisa kita lihat. Kalian melihat kami sekarang ada di TikTok itu biiznillah asbab Unik Riva. Yang getol nggak capek-capek nyeret orang yang ada di Zoom untuk ke TikTok. Unik Riva itu. Jadi jasanya ada di Unik Riva, kenapa TikTok ini ada. Nah terus yang pertama keseret sama Unik Riva ke TikTok Kores gitu kan. Dimana ketika waktu itu ada mualafnya siapa itu namanya gitu kan. Terus gua naik, ada orang mualaf ini, Unik Riva udah jadi apa, udah nyadatin orang waktu itu. Terus gua naik, ada penghujat waktu itu, jadi gua naik, terus Unik Riva ngasih gua introduce, ini Kores begini dan begitu. Lalu kemudian pas dialog gua keluarin data Yahudi. Satu TikTok mau Muslim mau Tritung kaget semuanya ngelihat data Yahudi yang Kores bawa gitu kan. Itu gua bawain, masih inget banget, Sanhedrin 43 nomor 20. Dar, selamat datang di kebenaran. Langsung lah beres itu akhirnya Pak Zul Bang Handi naik gitu kan, bukan naik, bikin room gitu kan. Gurunda pun akhirnya ikut naik, Masya Allah. Gurunda itu selalu yang terakhir masuk ke dalam dunia yang baru gitu. Gurunda itu orang tua sih, jadi beradaptasinya paling lambat.
Keluarin karnaval Tuhan. Waduh, ntar dulu lah, belum waktunya. Santo Ringo tanya aja orang Mabes. Iya, siapa orang Mabesnya? Siapa orang Mabesnya? Biar gua tanya nanti. Nanti gua tanya begini, misalnya dari Pak Sukijat. Ini dari akun Santo Ringo, katanya Mabes Quran ada bukti kejahatan gitu kan. Jadi nanti Santo Ringo sama gua ketemu di Mabes. Gitu loh. Susah banget gitu doang. Ini Boril Barak garis terdepan TSCC kayaknya. Kok ngantuk gue hilang, Kores buset. Iyalah, gue bilang juga kalau Kores sudah menceritakan masa lalu, kalian pasti terbangun. Kalian pasti mulai berubah mindsetnya bahwa apa yang kita lakukan di sini itu ternyata tidak senormal yang kalian tahu, tapi megah, luar biasa dan agung gitu. Karena kami di sini tuh ikhwan udah bertahun-tahun. Ini udah mau jalan 2020 ya. Sebenarnya 2019 sebenarnya. Iya lah 2019 akhir. Anggaplah ya 2020 lah ya. Yang full time-nya gitu. Kita udah mau jalan 6 tahun, Mabre. Kita udah mau jalan 6 tahun. Kalian yang baru-baru lahir, kalian menikmati indahnya cemerlangnya. Dulu kita berdarah-darah. Dulu tuh. Oi. Nah, nanti si Edis kita ke Edis. Lu bayangin gua dulu ikhwan ya. Nih, gua kasih tahu gua. Nih. Gua dulu bubukin Tritung satu device. Pakai Asus Zenfone 2. Tunggu, namanya lupa gua. Asus apa ya? Tunggu. Asus Zenfone 2 ZE551ml. Open cam gua di situ. Data gua di situ. Ngezoom gua di situ. WhatsApp gua di situ. Lu bayangin, satu device bubukin Tritung. Ini. 2020 sampai 2024 kayak ini. Gitu loh. Perjuangan gua bubukin Tritung satu device doang ikhwan dulu. Sekarang udah alhamdulillah lah, Allah mudahkan. Asbabnya lewat kalian-kalian juga gitu kan. Jadi makin jahat gua bubukin Tritungnya. Tapi dulu karena giroh satu device doang gitu. Berdarah-darah kita sehingga kalian menikmatinya sekarang dengan indah dan nikmat gitu. Ustaz Tahta, berapa Ustaz dulu HP Ustaz? Dulu dialog di WhatsApp sampai Zoom, HP berapa dulu? Gimana sinyal? Dulu itu di zamannya PMA ikhwannya kita tuh mikir gimana supaya Tahta bisa StreamYard gitu. Aku kan udah mention dulu StreamYard sama Zoom itu beda. Lu StreamYard bandwidthnya gede banget. Semalaman lu pakai itu bisa habis 12 giga sendiri gitu kan. Bonyok lah kami gitu. Apalagi Tahta waktu itu kasihan banget. Nah itu dah. Kenapa Tata milih Zoom ya? Tadi udah Tata ceritain sama bandwidthnya Zoom itu ringan dan mudah gitu, enak gitu kan, sehingga Tata dakwahnya tidak terganggu sinyal. Makanya lanjut di Zoom, alhamdulillah gitu. Pasti berjuang dengan sinyal belum ada wifi segala bener-bener luar biasa. Yo ikhwan, dulu gue belum pakai laptop gue bubukin Tritung gue tahu nggak ikhwan ya, karena kan kalau data lihat di sini kan kecil ya, kalau misalnya ini udah dipakai untuk open cam otomatis gue nggak bisa buka data, nggak bisa gue lihat data, apalagi kalau stream ya. Jadi gue gimana, gue ke warnet gue print amunisi gue print, bayangin gue HPS segini gue print nih buat dialog gitu. Alhamdulillah. Sekarang udah alhamdulillah udah enak gitu kan bubukin Tritungnya gitu. Makanya dalam dunia lintas iman ini gue sangat menyaksikan bahwa shadaqallahul adzim, benarlah perkataan Allah dan nyata gitu. Perkataan Allah itu nyata semua. Zaman ngetik pakai sarung tinju, yo X.
Aduh, alhamdulillah enak banget ini air dingin. Sekarang kita edis. Si Akang request edis. Tiap buat cerita tuh pasti ada request edis mulu ya. Edis nih ya, ini Tata sama Kian Santang juga punya masa lalunya sama Edis. Ini gue cerita yang gue dulu. Edis zaman dulu itu dia gembel, bajunya belel semua gitu kan. Jadi kerahnya tuh sampai segini gitu kerahnya tuh. Gue nggak tahu itu baju cewek atau kayak mana gitu kan. Terus mukanya kusam, hitam dok. Jadi kalau lu giniin tuh dia tuh hitamnya tuh memudar terus ngitemin lagi dia tuh gitu, hitam dok. Si Edis, lalatnya gede di kiri. Sekarang masih kayak gitu. Nah dia kalau dialog sekarang udah mending Ikhwan. Dulu dialog kalau ditanya balik nggak jawab dia. Dia nanya aja kerjaannya, nanya aja. Terus ditanya balik au gagap. Sehingga apa? Tidak dipandang oleh teritung WhatsApp atau teritung Zoom. Alhamdulillah. Kenapa? Karena zaman WhatsApp dan zaman Zoom gitu kan, yang dapat respect adalah orang yang bisa ngejawab, gitu loh. Nanya bisa, ngejawab bisa. Edis itu dulu nggak bisa dia ngejawab, dia cuma bisa nanya. Dan dia ngaku sendiri kan sekarang kan, dulu saya kalau ditanya Tritunggal sama Islam saya bingung, gitu dia bilang. Itu pribadi itu tuh jadi batu sandungan saya untuk menjawab Islam, gitu katanya. Itu Edis zaman dulu tuh. Nggak dapet tempat dia kalah sama Edo sekarang kesalip ya. Edo dulu dipertuankan di Zoom Tritung. Sofiatul sekarang wah buset anjir, Sofiatul dilengserkan oleh Alda Victory sama Elia Mirion. Siapa ya, Edwin juga dulu dimuliakan di Zoomnya Tritung gitu, sekarang jadi gembelnya viewer 28 17, kasihan. Nah, ini sekarang masa lalunya Akang sama Edis ya. Waduh. Itu Edis ya Wan itu. Tuh. Iya dulu kasihan banget Edis. Gitulah Ikhwan ya. Apa yang Kores bilang itu masih belum terbantahkan. Semua penghujat Islam, mereka berangkat dari ekonomi menengah ke bawah, orang-orang miskin. Salah satunya Edis. Edis sekarang kebantu. Iya, ini apa buat buka. Faktor ekonomi ya Ukti Marsha. Nah, jadi Edis itu hidup susah, Bre. Salah satu cerminan penghujat ya kayak Edis. Hidupnya susah dulu itu. Ada foto Agatha nggak? Kasih lihat nih. Ini contoh duanya, Edis. Tadi Edis yang cowok ya, sekarang yang ceweknya, lihat bentukannya. Sebelum menghujat Islam ya. Yang dulu. Kayak teman gue dapat suami Oten pindah Oten, dia cerai Islam lagi, dapat lagi Oten, balik lagi Oten. Loh. Keluar masuk dia ya. Mita sudah baikan belum sama Edwin? Gue nonton videonya
Lu dibilang Islam sama Edwin? Jadi agamanya itu karena duit, iya. Ya, jadi kalau kalian tahu Agatha, Edwin itu sama bentukannya lo gitu. Sebelum menghujat Islam mereka buruk, lusuh, menyedihkan gitu. Udah ngehujat Islam baru ada perbaikan gizi gitu kan. Agatha sampai beli botok walaupun miring botoknya. Si Edis beli jaket, beli belangkon gitu kan. Ya di mata gue dan kalau di mata gue pribadi ya, gue nggak tahu banyak yang emosi sama Edis. Kalau gue pribadi, kalau Tritung penghujat udah keluar dari Indonesia, udah seneng gue. Udah seneng gue, karena yang keluar dari arena pertarungan itu yang kalah di mata gue itu. Jadi kalau lu udah keluar dari luar negeri silahkan gitu. Omongan lu itu nggak akan ngaruh apa-apa, nggak ada ngaruhnya apa-apa ke dunia Islam gitu. Masa nggak ada ngaruhnya? Kalau iyalah. Allah udah bilang di surah Al-Luqman ayat 6, sesungguhnya yang mereka lakukan kepadamu hanyalah gangguan-gangguan kecil saja. Apa coba hujatan mereka? Apakah Islam cedera menjadi miskin Islam? Atau Islam menjadi berkurang populasinya? Atau Islam tidak menjadi mayoritas di Indonesia? Atau Islam menjadi susah mencari pekerjaan di Indonesia? Enggak. Islam ya gini-gini aja gitu, nggak ada efeknya sama sekali. Kan gitu, ujung-ujungnya mereka redup sendiri. Udah banyak contohnya kan. Kita lihat Tepudin Ibrahim, berkembang dia, nggak, tukang sampah, dari sampah kembali menjadi sampah. Siapa lagi? Zhang, viral berapa lama dia? Sebulan. Oke, sekarang apa? Sampah. Ngomong di Superboy di mute, turun dia, nggak ada yang menghargai. Siapa lagi coba? Siapa lagi? Siapa yang keluar lagi? Sofiatul. Sekarang lihat, dihinakan oleh anak didiknya sendiri, si Alda Victory sama si Jongki Elia. Iya nggak? Jadi kalau udah keluar negeri itu udah kalah gitu. Sekarang Edis lihat, bikin kesalahan fatal, beli rumah 8M. Mana bukti pembeliannya? Nggak ada. Rumahnya mau ditempatin siapa? Dia sendiri. Ya udah, berkeluarga lah dia di sana. Katanya buat apologet. Thank you Akizong. Katanya buat apologet. Udah ada apologet yang ke sana. Nggak akan ada, bre. Doktrinnya beda dia. Kan gitu. Itu yang terjadi, bre, gitu loh. Kamu ingin kaya, hujat Islam. Ya, Ustaz, punya sejarah sama Edis, Ustaz, silakan, Ustaz. Betul gitu kan. Ketika dia jawab, apa yang terjadi? Hancur-hancuran, berdarah-darah sekarang terhitung, Ustaz. Perkataan Edis. Oh, masih belasan setahta ya. Oh. Aku zaman Serimet udah tunggu. Aku udah 45. Udah 45. Apa belasan tuh? Oh 2010-an, 2020 lah start StreamYard itu. Baru ada StreamYard. Oh iya. Kalau aku udah ketemu Edis dari zaman WhatsApp gitu kan.
Gue lihat ini orang kok ngomong lambat banget, slow motion gitu. Oh iya berarti FB dia itu. Edis itu lahirnya di FB. Edis itu. Rudy Yohanes. Nah, itu generasinya Tritung yang udah ada di FB itu Rudy Yohanes, Edis. Kalau nggak salah Erben, Erben juga ada kalau nggak salah. Gitu. Gini aja Ikhwan, ini kan aku kan udah ngasih nama Robert Lele gitu kan. Karena bentuknya kayak patil mukanya gitu kan, mancung ke depan. Dia bukan hidungnya yang mancung, mukanya yang mancung. Sekarang kalau si Edis panggilannya resmi malam ini, kalian bisa pakai. Panggilan Edis resmi dari Kores adalah Edis Tompel. Sip. Mantap. Oke. Coba diketik di bawah. Resmi malam ini 343 Edis Tompel gitu. Bagus Akitama, cocok ya, sip gitu. Karena tai lalatnya di mata kiri makin gede gitu. Jadi matanya nutup sebelah. Keren. Sip. Bagus. Wah, pada emosi. Junjungannya dikatain. Kores masih miskin aja sampai sekarang. Wah, masa sih? Jam tangan gue 2,8, kacamata gue 2,8, topi ini 966. Iya 966 gitu. Jaket gue 600. Kalau Edis rumah siapa itu? Rumah orang itu, Bre. Edis itu kuncen di situ. Itu kan bukan beli pakai uang Edis itu. Karena ini yang di iya aja. Bareng terus ya. YPMA ketemu kita start. ZCC ketemu kita start. API ketemu lagi kita start. Masya Allah, mantap, nggak pernah misah. Keren. Itulah Ikhwan. Zaman Facebook bareng Gurunda, di WhatsApp bareng Gurunda Satata. Di mana? ZCC ketemu lagi. API ketemu lagi, Masya Allah, mantap. Kalau beli bukan pakai uang Edis, pakai uang siapa? Uang patungan itu kan belinya. Edis kan dia kan kalau berkenan mohon dibantu untuk pembelian rumah Apologet, uang orang itu, Bre, bukan uang Edis. Gimana sih lu? Ternyata uang donatur. Iya, uang donatur. Bukan donatur juga ya, uang sedekah itu jatuhnya. Kalau donatur itu gini, kalau lu mau bilang uang donatur itu tuh tetap dia ngasihnya tetap. Ini kalau di gua ya, di konsep gua. Donatur itu yang ngasihnya tetap per bulan atau per program dia pasti ngasih. Kalau Edis bukan. Dia uang sedekah dia. Edis best of the best, iya. Edis best. Ini gua akui dari semua tritung dulu yang megang Rudy Yohanes dulu. Pengumpulan donasi paling besar itu Rudy Yohanes. 2M sekian lah. Langsung disalib 4 kali lipat oleh Edis. Keren Edis. Mantap. Keren. Nah, sekarang ini gua prediksi sedikit. Kenapa Edwin sama Leni Ekowati
mati-matian bela Edis, pro Edis. Leni Ekowati babysitter. Untuk punya rumah dia harus kerja. Satu. Edis punya program ini rumah ditinggali bersama. Kamarnya banyak. Nggak perlu bayar. Jadi dengan cara Leni Ekowati support Edis, itu membuat Leni bisa cepat untuk tinggal serumah dengan Edis di rumah apologetnya ini, gitu kan. Satu. Edwin sekarang. Edwin ketakutan ketika namanya viral di koran online. Kabur dia ke Belanda, meninggalkan anak istri. Di Belanda udah diusir sama Zhang. Si Zhang ceritanya apa ya? Edwin bawa temen ke rumahnya Zhang gitu, nggak sopan, diusir lah sama Zhang. Ditangkap sama siapa? Reda Marbun kalau nggak salah. Ditangkap, maksudnya tuh disambut gitu. Udah ke tempat saya aja gitu kan. Tinggallah sama Reda Marbun. Nah cuma kan kalau luntang-lantung kayak gini kan nggak jelas gitu ya. Dengan ada programnya Edis, Rumah Apologet, ini adalah harapan segar untuk Edwin supaya bisa tinggal gratis juga gitu. Jadinya apa? Support Edis habis-habisan, support Edis mati-matian. Ampuni segala kesalahan-kesalahannya dalam menjelaskan imannya gitu. Dengan cara apa? Membuat netizen mengerti yang masih belum ngerti. Dengan cara begitu, ketika nanti si Edwin dan Leni masuk ke rumahnya Edis, itu nggak akan dihujat gitu. Keren. Ya iyalah ya, setiap Kores ngomong pasti terhitung sakit hati. Karena kan aku ngasih tahu fakta ini. Baik dari imannya, baik dari karakter yang mereka junjung gitu kan, baik dari sejarah imannya. Makanya pada sakit hati gitu. Selamat datang di kebenaran. Mukanya Kores bopeng, iya, tapi nggak tompel. Iya, kalau Edis kan tompel di sininya, gitu. Mending tompel, mending bopeng. Harus milih, nggak boleh dua-duanya. Yang sakit Kores, Edis, bi rumah. Ya ini jangan, kalau ngetiknya jangan sampai emosi, jadi nggak ngerti gua. Yang sakit Kores, Edis, bi rumah, apologet Kores yang pusing. Bi-nya itu apa gitu loh. Jangan marah. Tompel. Aku pikir mereka beli karena hasil kerja cerdas. Iya, itu cerdas lah. Gitu kan. Edis itu berangkatnya menghujat Islam itu kenapa coba? Dia waktu cerita di rumah orang-orang tua Indonesia di Amerika sana, Los Angeles kalau nggak salah. Dia bilang dia turun ke dunia ini, dunia dialog ini karena dia melihat banyak anak Tuhan masuk ke dalam Islam. Itu dia bilang. Makanya dia terjun di sini supaya apa? Mencegah umatnya, populasinya untuk tidak masuk ke dalam Islam. Gitu. Iya. Si Asafacan ini lihat pendukung Edis malah ngakuin Edis ada tompelnya. Bagus lah. Miskin akhlak masih mending ya, bisa ketutup kalau mandi gitu kan, pakaian bagus, masih mending lah. Nah kalau misalnya miskin barang gitu, aduh, susah. Itulah.
Kalau gue masih ada deh kalau nggak salah, tunggu ya. Udah di sana ya, di apa di ini. Oke, ini gue tutup dulu ya ikhwan ya. Demikianlah nostalgia 2021, bagaimana pergerakan YPMA yang akhirnya menghasilkan kita semua di sini. Semoga Allah berkahi Yayasan YPMA yang diketuai oleh Ustadz Bayan Aang dan juga pembinanya Abu Toya Bening dan juga eksekutor lapangannya ada Gus Imron dan juga Guru Hans. Kodondi juga di sana, Prof Menahen Ali juga di sana, Ustadz Edi Prayitno juga di sana. Shout out untuk kalian semua yang telah memperkenalkan dunia lintas iman dan juga makanan-makanannya Kores para penghujat. Dimana Kores makan bebas, nggak ada yang marahin. Beautiful. Oke, kita ikhwan, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.